Baik, untuk kali ini, pertemuan kali ini itu akan dipegang sama saya. Di sini perkenalkan, nama saya Ramdan Pratama dari mahasiswa STAI Muntakim. Di sini saya manggilnya Bapak aja atau Ustaz atau apa ini? Karena manggil Bapak, Ustaz aja. Nah, di sini Ustaz akan sedikit membahas pelajaran fikih yang dimana di dalam fikih itu terdapat banyak pembahasan. Cuma di sini Ustaz mau mengambil sedikit pembahasan dari bab taharah. Tadi nama Ustaz siapa? Nah, lebih simpelnya ya, kalau mau manggil Ustaz Ramdan atau Ustaz Ramdani itu Ustaz Ramdan. Awak. Nah, itu saya kalian aja mau manggilnya Ustaz atau mau manggilnya Bapak, terserah kalian. Saya nanya aja. Di sini kelas berapa? Kelas 1A. Nah, di sini saya akan sedikit membahas di bab taharah. Jangan buka bukunya bab taharah. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini praktek mengajar ini yaitu tugas dari kampus, di mana seorang mahasiswa itu mengajar ke teman-teman, ke peserta didik. Nah, maka dari itu Ustaz minta keaktifan kalian. Ketika ada pertanyaan nanti silahkan dijawab, jangan takut, nggak usah tegang juga mukanya. Biasa saja santai, ya. Karena di sini praktek mengajar bukan mengisahkan amal kalian. Oke. Ada yang mau baca pengertian taharah? Ada yang mau baca nggak? Ayo, siapa yang mau baca? Ayo kamu baca. Siapa namanya? Siapa? Habis. Habis. Sudah. Baca. Tapi di sini harus menunjukkan diri pada pakaian agar boleh bisa menjalankan ibadah. Juga taharan berhenti dalam menggunakan najis berwudu mandi ayam akan seperti untuk mencuci dalam Sampai dari situ. Nah, dari taharah ini artinya hal bersuci atau hal yang bersifat kebersihan. Taharah sendiri bermakna yaitu bersih. Nah, itu ada beberapa macam untuk pelaksanaan bersucinya. Itu yang pertama menghilangkan najis, kemudian berwudu. Caranya itu berwudu, kemudian mandi, kemudian tayamum. Nah, untuk alat untuk bersuci ini apa? Yaitu air. Air ini terbagi beberapa bagian. Yang mau baca bagian-bagian air atau macam-macam air. Itu yang dibilang macam-macam air.
Yang pertama, 1. Air hujan. 2. Air temuan. 3. Air laut. 4. Air dari muka air. 5. Air sumur. 6. Air dapur. 7. Air minum. Hingga sampai air bersih yang kemudian. Oke. Ada berapa macam-macam air? 7. Untuk air hujan itu mensucikan apa enggak? Mensucikan. Karena air hujan itu adalah air yang bersih. Terus air apa? Tidak ada najisnya. Terus apa? Yang turun dari langit. Terus ada lagi? Ada lagi nggak? Ada, cukup sedikit. Nah, untuk air yang macam-macam air di atas itu ada pembagiannya. Pertama, yaitu air suci dan mensucikan. Artinya dapat sah dipergunakan untuk bersuci dan tidak makruh. Air yang semacam itu ialah air mutlak. Contoh air mutlak apa? Ada nggak? Ada yang bisa ngasih contoh air mutlak? Air keran. Iya, ada lagi? Mata air. Air sungai. Hah? Air apa? Sungai. Air sungai. Air laut itu bisa mensucikan nggak? Bisa. Karena kenapa dia? Asin. Air laut asin karena asin bisa mensucikan. Ada lagi? Hah? Salju. Satu. Untuk air laut, kenapa dia bisa mensucikan? Mas? Jadi bersih. Kalau misalkan nih air laut ada kotorannya, dia mensucikan nggak? Hah? Kenapa? Mensucikan. Kenapa tuh? Airnya banyak. Terus ada lagi? Ada lagi nggak? Nah, air laut itu adalah air yang mutlak. Ini mana? Dia meskipun ada kotorannya, tapi jangan berwudu ketika ada kotorannya. Ya, bukan berwudu di tempat yang ada kotorannya, tapi singkirkan kotorannya, jauhkan, baru bisa berwudu. Nah, kenapa dibilang air yang dinamakan air mutlak? Di mana dia itu banyak dan dia juga bersumber dari mata air. Kemudian yang kedua, air yang suci tapi tidak dapat dipergunakan untuk bersuci, seumpama wudu, mandi dan menghilangkan najis. Contoh air yang dia suci tapi tidak mensucikan. Contohnya apa? Air apa? Air yang sudah Air apa? pakai. Air susu. Terus air teh, kopi, garai. Terus apa lagi? Hah? Capcir. Dia suci itu kalau untuk belai, capcir itu kan hal yang itu betul-betul gimana? Itu juga air suci tapi tidak bisa mensucikan. Karena kenapa dia? Tercampur dengan zat lain. Contohnya tadi air susu tercampur dengan susu. Kemudian air teh tercampur dengan teh. Kemudian ada gula. Kalau ada yang sifatnya asin, campur garam. Dan kan ada beberapa macam air suci, tapi tidak mensucikan. Contohnya beberapa air tadi. Kemudian yang ketiga yaitu air yang suci dan dapat mensucikan, tetapi makruh memakainya, yaitu apa itu? Air yang Contoh air sama siapa? air yang terusnya. Nah, air yang terkena matahari. Dia itu suci, tapi berpaparan dengan matahari langsung, dia bisa menjadi tidak bisa mensucikan. Itu makruh. Ketika dipakai dia bersifatnya makruh.
itu air bisa panas. Kemudian air itu bisa mensucikan berapa liter? Berapa ukurannya? Berapa? 216 liter. Ada lagi? Selain dari 216 liter? Kamu? Ada jawab? Ada lagi? Kira-kira air di bakalan di yang ukurannya 1 meter itu bisa mensucikan nggak? Karena kenapa? Berapa? 60 kali 60 kali 60. Di mana air itu ketika lebih daripada kalau kita literin itu berapa liter? Berapa liter? Kalau diliterin air itu bisa mensucikan berapa liter? Berapa? Berapa? 216 liter. Nah, itu kan sudah termasuk bisa mensucikan air. Kalau kurang dari situ bisa nggak mensucikan? Misalkan kita perjalanan ke gurun pasir. Di gurun pasir kita cuma bawa air 1 jerigen 5 liter. Itu bisa mensucikan apa enggak? Bisa. Kenapa? Apa? Karena dia seperti tidak mempunyai najis. Tapi kan tadi air itu bisa mensucikan ketika takarannya sudah jelas. Takarannya berapa? Gimana takarannya? 211. Itu ketika air itu tergenang atau tertampung di dalam suatu wadah. Tapi kalau kita bawa kemana-mana, air 1 botol pun atau 1 tutup botol aja itu bisa mensucikan. Karena kenapa? Dia tidak mengenang dan dia tidak terkena paparan matahari dan dia suci dari sananya. Kita ngambil dari tempat yang suci dan kemudian kita bawa perjalanannya. Itu contoh tempat air. Kemudian ada yang mau baca bab najis. Bagian C. Yang dimaksud najis atau kotoran di sini ialah seumpama air kencing, darah, nanah, bangkai, bekas dijilat anjing dan lain sebagainya. Semua najis itu harus kita bersihkan dari badan kita, pakaian kita, dan tempat kita bepergian. 1. Najis ringan ialah air kencing bayi anak kecil laki-laki yang umurnya kurang dari 2 bulan dan belum makan air susu. Cara membersihkannya cukup dengan memasukkan air ke bagian yang terkena sampai bersih. 2. Najis berat ialah najis dari bekas dijilat anjing atau babi. Cara membersihkannya lebih dulu dihilangkan wujud penyedap najis itu, kemudian dicuci dengan air bersih 7 kali, salah satunya dengan campuran tanah. 3. Najis biasa yaitu kotoran manusia atau binatang air yang dibangkai selain bangkai ikan, air belalang dan air manusia, darah, nanah dan sebagainya. Selain yang tersebut dalam najis ringan dan najis berat. Cara membersihkannya cukup sekali dengan air sehingga hilangnya sifatnya. Tetapi apabila tidak mungkin hilang semua sifatnya, bau, rasa dan rupanya, maka dimaafkanlah, tidak jadi apa adanya bekas dan sirik. Adapun cara membersihkan kulit binatang dengan disangkut. Ada yang mengasih contoh selain dari kencing bayi, najis ringan?
Ada yang bisa ngasih contoh? Kentut itu termasuk najis ringan apa najis sedang? Apa? Najis sedang. Najis ringan apa najis sedang apa najis berat? Kentut. Kenapa bisa ringan? Kentut kenapa bisa dikatakan najis ringan? Dan kentut kenapa dikatakan najis sedang? Siapa yang coba? Yang bilang najis sedang dan yang bilang najis ringan. Najis ringan siapa? Coba yang bilang kentut itu najis ringan. Iya. Ayo, centangan yang bilang ini termasuk najis berat ya? Kentut. Najis ringan centangan sama yang najis ringan. Najis ringan. Najis sedang. Ringan 1, 2, 3. Kamu juga. Najis ringan 4. Selebihnya najis sedang. Najis sedang. Coba centangan najis sedang. Terus yang jangan ini najis apa? Najis berat. Coba yang najis sedang apa? Kalau kentut keluar kayaknya sudah yang terkait harus dihilangkan Kotoran manusia. Kentut itu ada bentuknya nggak? Gas. Cara mengetahui kentut itu ada bentuknya apa? Contoh dari najis sedang itu ketika dia ada bentuknya atau kotoran, misalkan kotoran ini, kotoran itu kita ganja, itu bisa dikatakan najis sedang. Kalau kentut itu najis biasa, tanpa kita cebok, tanpa kita ngapa-ngapain, cukup wudhu lagi sudah beres. Nggak harus dicuci pakaiannya dulu. Nggak, karena sifat dari kentut itu adalah gas, angin yang keluar dari perut kita. Makanya najis ringan itu di situ cukup dengan ambil air wudhu. Kemudian ada yang mau nyontohin najis berat selain dari anjing, jilatan anjing, kemudian babi, ada lain. Misalnya nih, ada bangkai manusia, tulang manusia, kena ke kita, itu najis besar apa najis kecil atau najis sedang? Najis apa? Najis besar, sedang, apa kecil? Najis bangkai manusia, tulang manusia itu benda yang menajiskan apa enggak? Tulang manusia. Kalau kita pegang, dia najis apa enggak? Tulang manusia. Kalau kita sentuh tulang itu najis apa enggak? Enggak. Kenapa? Kalau tulang manusia itu najis, berarti badan kita najis. Semua karena anggota badan kita itu terbentuk dari karena kecuali bangkai manusia yang masih ada dagingnya, busuk, itu bisa najis. Selain najis berat,
Ada yang mau ngasih contoh selain dari anjing? Ada nggak contohnya? Selain dari anjing? Ada nggak? Kalau dijilat babi itu najis berat apa enggak? Kan di dalam Al-Quran hanya membahas jilatan anjing, enggak jilatan babi. Itu najis berat atau najis ringan? Najis berat. Karena kenapa? Di dalam Al-Quran itu menjelaskan bahwasanya babi dan anjing itu haram untuk dimakan. Ketika dia menjilat kita, ketika dia bersentuhan, tapi untuk bersentuhan itu banyak beberapa ulama mengatakan dibersihkan saja. Tapi kalau untuk jilatannya, jilatan babi itu harus dibersihkan sama dengan bagaimana cara kita membersihkan najis anjing. Najis sedang, najis biasa. Misalkan nih, ada cicak jatuh ketika kita sedang dalam keadaan berwudu. Wudu kita batal apa enggak? Apa? Batal. Kenapa batal? Tunggu dulu. Sebelum ke situ, najis itu cicak itu najis apa enggak? Cicak najis apa enggak? Cium yang bilang enggak, cium najis. Yang bilang enggak, cicak enggak najis. Cium. Jangan takut. Kalian kan udah belajar fikih tahap 1, 2, 3. Yang bilang cicak itu najis, jangan. Jangan yang bilang cicak itu najis. Ada nggak? Cicak itu najis? Nggak ada. Sepakat ya? Sepakat bahwasanya cicak itu nggak najis. Iya. Iya. Bener nggak nih? Bener nggak? Cicak itu nggak najis kan? Kemudian apanya yang najis dari cicak? Kotoran. Terus yang bilang kotoran cicak itu najis siapa? Ya semuanya ya. Semuanya bilang bahwa cicak itu kotorannya najis. Cicak makannya apa? Nyamuk. Apa? Nyamuk. Cicak itu berdarah apa enggak? Berdarah enggak? Apa enggak? Pernah lihat enggak cicak berdarah? Pernah enggak? Ada enggak? Pernah bunuh cicak enggak? Pernah. Keluar darah enggak dia? Keluar darah apa enggak? Nah, cicak itu punya darah apa enggak? Ketika dibunuh ada darahnya enggak? Nah, jadi cicak itu ada beberapa pendapat para ulama mengatakan bahwa cicak itu tidak memiliki darah dan kotorannya itu tidak najis. Tapi ketika kita berada di kalangan orang Indonesia memegang hak sapi, bahwasanya cicak itu sepakat dinajiskan. Ya. Jadi tahu kalau nggak percaya jadi tahu. Ya, ada bukunya di dalam perpusnya di sini, kalau ada perpusnya ada bukunya Imam Al-Ghazali. Bahwasanya menerangkan cicak itu tidak najis karena dia tidak mengeluarkan darah. Kalau kalian bunuh cicak itu tidak keluar darahnya. Sudah dilakukan penelitian di berbagai negara bahwasanya cicak itu tidak mengeluarkan darah dan hewan satu-satunya tidak mengeluarkan darah. Itu.
Oke, itu perumpamaan terakhir dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas segala waktu yang diberikan.